Inang, Nama Poso, begitu juga dengan adik-adik kami sekolah minggu. Walaupun hari ini kita beribadah di rumah masing-masing melalui ibadah online, tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, di sini Kak Ida mau sapa dulu semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Ayo dengan semangat kita menjawab ya dari rumah masing-masing ya. Halo adik-adik kelas kecil. Halo kakak. Hai adik-adik kelas tengah. Hai kakak. Hello buat adik-adik kelas besar. Hello kakak. Hola juga buat adik-adik yang ada di kelas tunas remaja. Hola, hola kakak. Yuk biar ibadah kita lebih semangat lagi, Kak Ida mau undang semua adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri ya. Kak Ida juga mau sapa semua. Jadi adik-adik di rumah juga menjawab sapaan Kak Ida dari sini. Anak-anak sekolah minggu GKPS Cibinong, apa kabarnya hari ini? Baik dan luar biasa. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Wah, luar biasa semangat adik-adik sekolah minggu semuanya ya. Ayo silakan duduk kembali. Kita akan mulai ibadah kebaktian kita. Tata ibadah pesta sekolah minggu Parohni Tunduina Pasing Minggu 31 Mei 2020. Tema Ibo Hali Makobaskon Horja Namadean. Subtema Pasir Sirma Kuriain Gabe si Pambobai Naturuh Maruhur Si Habiari Nebata Si Balosi Ajar Ibagas Biak Namadear Aselam Bintar Barita Goranni Kristus. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan melalui saat teduh. Saat teduh mulai. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena dengan kuasa-Mu Engkau telah mendirikan jemaat-Mu di dunia ini. Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk mempersatukan jemaat-Mu. Kami memohon kiranya melalui ibadah ini kami semakin mempercayai pimpinan Roh Kudus yang menuntun, mempersiapkan dan menjadikan kami menjadi saksi-saksi yang benar, serta memantapkan setiap langkah kami dalam menyongsong kehidupan yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Terima kasih buat persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu kelas tengah. Sungguh sukacita yang luar biasa dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayat 4. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Marilah kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, Engkau telah menyatakan diri kepada kami selaku anak yang esa. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sumber kehidupan dan pengharapan kami. Roh-Mu selalu setia membimbing kami agar sungguh-sungguh memahami firman-Mu serta melakukannya. Akan tetapi kami sering lebih mengutamakan yang lebih serta menaruh pengharapan daripadanya. Kami juga berdosa sebab kami sering kurang yakin terhadap janji-janji-Mu, sehingga kami tergoda untuk mengharapkan berkat dan perlindungan dari dunia ini. Kami menyadari bahwa kami sesungguhnya tidak layak lagi disebut sebagai anak Tuhan. Namun kini kami datang bersujud hadapan-Mu, mengaku dan memohon pengampunan dosa. Kami percaya Tuhan mengampuni kami oleh karena rahmat-Mu. Baharuilah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus, supaya kami semakin memahami firman-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Persembahan pujian anak sekolah minggu kelas besar. Jujur dengan hikmat Tuhanku.
akan kumulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan kumulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Terima kasih untuk persembahan pujian dari kelas besar. Kiranya melalui persembahan pujian boleh memberikan sukacita dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajaib benar anugerahmu perbaharui hidupku, ku hilang buta bercela olehnya ku sembah. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar
Petang itu, Ricky sibuk membuat PR. Heran, mengapa sih guru-guru suka memberikan PR yang banyak? Pikir Ricky. Bila sudah selesai, ia akan bermain ke rumah Herman, tetangganya. Siapa tahu Herman punya game baru. Kring. Tiba-tiba telepon berbunyi. Siapa yang menelpon? Mengganggu aku saja, keluh Ricky dalam hati. Ternyata Papa yang menelpon. Katanya teman Papa, Pak Anton akan datang. Jadi Ricky harus menyambutnya, menyediakan minum, memberikan koran dan majalah supaya Pak Anton bisa membaca sambil menunggu Papa pulang dari kantor. Ada-ada saja. Kalau PR ku selesai, aku tidak bisa bermain ke rumah Herman dong, pikir Ricky agak kesal. Tetapi mau apa lagi, kembali Ricky mengerjakan PR-nya. Tepat ketika PR selesai dan Ricky memasukkan buku-buku ke dalam tas, terdengar bel berbunyi. Ding dong, ding dong. Ricky keluar dan membukakan pintu untuk Pak Anton. Seorang pria sebaya Papa berpakaian rapi, tersenyum ramah dan menanyakan nama Ricky. Om Anton, Papa belum pulang, tapi katanya Om tunggu saja, sambut Ricky. Ricky segera menyediakan minuman dan majalah. Om Anton mengucapkan terima kasih. Ketika itulah Herman datang. PR-mu sudah selesai belum, Ki? Tanya Herman. Sudah. Tadinya aku mau main ke rumahmu. Tetapi Ricky tidak jadi melanjutkan kalimatnya. Wah, maaf ya, kedatangan Om mengganggu. Teman Ricky ini siapa namanya ya? Kata Om Anton. Herman Om, jawab Herman. Nah, kalian berdua duduk di sini. Kalian boleh bertanya apa saja. Om akan menjawab dan Om jamin kalian tidak akan menyesal, kata Om Anton. Ricky mengernyitkan dahi dan berputar pandang dengan Herman. Maaf Om ini pekerjaannya apa ya? Tanya Herman ingin tahu. Oh, Om ini seorang guru, tetapi masih belajar menjadi murid yang baik, jawab Om Anton santai. Mata pelajaran apa Om? Tanya Ricky penasaran. Semua mata pelajaran, terutama mata pelajaran yang bisa membuat orang bahagia dan berhasil, jawab Om Anton. Jadi kalian bisa tanya apa saja. Herman jadi bersemangat. Om, mengapa guru selalu memberikan PR yang banyak kepada muridnya? Tanya Herman. Gunanya PR adalah untuk mengulangi apa yang sudah diajarkan. Jadi guru bisa tahu murid sudah mengerti apa yang sudah diajarkan atau belum, jawab Om Anton. Herman dan Ricky mengangguk. Om, mengapa ada guru yang galak dan ada guru yang baik? Tanya Ricky. Di dunia ini berbagai macam tipe orang. Murid juga ada yang berani, ada yang pemalu, ada yang pendiam, dan ada yang banyak bicara. Karakter guru juga bermacam-macam. Tetapi setiap guru ingin muridnya berhasil. Jadi guru yang galak juga akan baik kepada anak-anak yang akan memperhatikan pelajarannya. Bersungguh-sungguh belajar, selalu membuat PR, jawab Om Anton. Om, mengapa guru suka memisahkan murid yang duduk sebangku dengan sahabatnya? Kan lebih enak kalau setiap murid duduk sebangku dengan sahabatnya, tanya Herman lagi. Kamu memang betul. Lebih enak kalau sahabat kita berada di sebelah kita. Sebetulnya tidak ada peraturan yang melarang kita duduk sebangku dengan sahabat kita. Hanya kadang-kadang murid yang duduk sebangku dengan sahabatnya cenderung suka mengobrol, dan itu mengganggu konsentrasi belajar murid. Kalau merugikan murid, terpaksa guru bertindak memisahkan dua sahabat itu, jawab Om Anton. Om, mata pelajaran apa yang paling penting? Tanya Ricky. Semua mata pelajaran penting, tetapi yang terpenting adalah pelajaran agama Kristen. Pelajaran itu harus kita praktekkan. Tuhan Yesus mengasihi, ya kita juga harus mengasihi orang lain. Tuhan Yesus suka menolong, ya kita juga harus menolong orang lain. Benar tidak? Kata Om Anton sambil tersenyum. Wah, asik juga nih bercakap-cakap dengan Om Anton. Ketika ayah Ricky pulang, maka Ricky dan Herman pergi ke rumah Herman. Berbicara dengan Om Anton itu menyenangkan. Wah, kita lupa nanya nih. Om Anton itu mengajar di mana? Tanya Herman kepada Ricky. Ricky mengangkat bahu dan kemudian berkata, nanti kutanyakan kepada Papa.
Malam hari, Ricky bertanya, Om Anton itu mengajar di mana? Apakah dia guru SD? Dan mengapa dia masih belajar menjadi murid yang baik? Papa tertawa. Om Anton itu bukan guru SD. Dia itu pendeta. Memang dia mengajar jemaat, tetapi dia juga masih belajar menjadi murid Yesus yang baik. Bukankah kita juga harus selalu belajar menjadi murid Yesus yang baik? Jawab Papa. Ricky pun mengangguk. Persembahan pujian dari kelas kecil. Ada di langkahku, ada di hidupku. Terima kasih buat puji-pujian dari adik-adik sekolah minggu kelas kecil. Kiranya semua pujian yang penuh sukacita hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Aku ingin ikut Dikau Tuhan dan mengabdi bagimu. Dalam Dikau juru selamatku bahagia penuh. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan ayat 3. Ikut Dikau saja Tuhan. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tonah ni pimpinan pusat pada pesta sekolah minggu GKPS 2020. Nahi hormat Haganuk Kuria GKPS Bani Ianan Nibe. Salam Pentakosta. Ibagas malas niuhur marhasoman hagogohon itu dinapasing. Ipes tahun hita do sadarion dua pesta bagal. Aima parroh nito dinapasting. Adi Pentakosta pakon pesta sekolah minggu GKPS. Domu hujin pada son nami do biga-biga tonah nagabe perhatian nami lahu manisi nasyam kuria nahina holongan ni Tuhan. Terlebih ganuk danak sekolah minggu GKPS. Nah perlobe pesta sekolah minggu GKPS sekaligus pesta parroh nito dinapasing. Naik pesta tahun hita sedarion. In mana gabe perhatiata maka malas kon horja nito dinapasing itongah-tongah ni kuria ni Tuhan. Sonai homa mardingat idok niuhur ni Tuhan. Na pajong-jong kon seksi sekolah minggu GKPS nama mukah kumbani tahun 1960 nasalku. Sadarion patut dodi ngatonta ganuk parhasoman malas nyuhur namar terima kasih panorang atap masa saka hadap dana konta mas sekolah minggu ngalang tersinak janah dihut manut tuhon sonaha hajong-jongan tanuan taluk doh hita marterima kasih homa ubani haganuk guru-guru sekolah minggu GKPS nalamar naloja manabuon hatal na ibata hubata. Napaduahon, pesta tas darion sihol doma pagol pahon hita khusus ni selaku orang tua pabuadak na anak ay masih bere-bere na ibata hubata. Jana harga tumanggo sedia ilobe ni Tuhan. Halaniay ningon do tetap ibere hita perhatian nago dopak dak-danak sekolah minggu. Janah mendukung ganuk horja pangidangion hubani sedia. Asidas sedia hubani padandayon nasitong dopak Yesus. Napatuluhon hubani nasyam dak-danak sekolah minggu GKPS. Pagolpaon nami manasyam asetong topok ut marlajar martonggo sonai manobat Tuhan. Aslamin marbagal nasyam ibagas pamboboayon apa gogoh ni tonduy napasing lahu meraih cita-cita apa masa depan. Selamat pesta sekolah minggu pada 52 hon. Pakon selamat Pentakosta mahu bayi nasyam haganupan. Tonduy napasing maman ramotkon. Pakon mapargogohi. Sonai pahisahkon uhur nasyam. Mandalani parguluhon. Apa haganuk na masa. Khusus ni dampak pandemi COVID-19 sia. Salam pakon tonggo pimpinan pusat GKPS. Pendeta Martin Rumanja Purba Eporus. Pendeta Dr. Paul Udes Munte, Sekretaris Jenderal. 52 tahun sekolah mingguku diawali kisah Robert Rikers yang berbelas kasihan melihat anak-anak jalanan yang jauh dari Tuhan. Ia mempersatukan kami mengenal namamu dalam persekutuan kami yang penuh sukacita menikmati kebenaranmu sesuai dengan usiaku. Indah, sungguh indah menerima berkatmu di sana. 52 tahun sudah sekolah mingguku GKPS. Pintaku teruslah menjadi garam dan terang dunia. Guru-guruku, lanjutkanlah tugas panggilan gerejawi, karena engkaulah pahlawan iman kami yang rapuh. Ajarkan kepada dunia yang fana bahwa Allah setia melebihi kesetiaan sang mentari menyinari ke bumi. Saat ini
Dunia diheningkan oleh virus corona. Kau perintahkan kepada kami di rumah aja. Virus yang membuat kami beribadah di rumah aja. 10 jari mungilku kulipat saat berdoa. Mohonkan supaya Tuhan melihat dan bekerja. Tepat pada waktunya, virus pun dilalukannya. Saat ini 52 tahun sudah sekolah mingguku, mengajarkanku dengan iman yang teguh berkata, mengenal Tuhan adalah kesukaanku, menyembah Tuhan adalah kebanggaanku, memandang salib Yesus adalah keselamatanku. Yesus, Engkaulah segalanya dalam hidupku. Amin. Kape modong langdong ibagas Tuhan soya do nai hoyoni ondos Tuhan bersama hujan ondos baik Tuhan kanu pikiran Soya si panu kami anggo sing Jehovah naman ramot kon huta soya do halak naman jaga ape puho lang ondos bani Tuhan soya do na ibu kami gode kape modo lang no ibagas Tuhan soya do na ikorjahuni ondos dan lupa
baik Tuhan ganu pikiran min ai bani Tuhan torsado ganupa sai makundos makita gani ondos ganupan baik sama ondos baik Tuhan ganu pikiran min ai bani Tuhan torsado ganupa sai makundos makita gani sai makundos makita gani. Kita akan sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan ayat 3, Roh Kudus tetap teguh. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di pesta sekolah minggu ini kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi di dalam kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan aku ambil dari bahan khotbah sekolah minggu yang tertulis dalam
Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Ayo anak-anak sekolah minggu, sudah ketemu belum Kisah Para Rasul? Kisah Para Rasul itu perjanjian baru. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Ayo kita lomba kuat bacanya ya. Anak-anak sekolah minggu bacanya di rumah. Jangan bapaknya yang punya Alkitab, mamanya yang punya Alkitab kasih dulu sama anaknya. Kami mau lomba kencang suara bacanya. Ayo, sudah buka semua Kisah Para Rasul 2. Ayo berlomba. Semua punya Alkitab kan? Kalau ayo, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kita bacakan. Ayo lomba kencang ya. Pokoknya pendeta sampai dengaran kemari deh dari rumahnya bersuara. Oke, kita bacakan bersama-sama. 3, 2, yuk. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata, seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Amin. Ada yang sudah selesai belum? Atau belum selesai baca khotbahnya? Udah selesai semua ya? Atau masih ada yang mengeja tadi MERER KAK mereka? Halo saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khususnya anak-anak sekolah minggu GKPS Bogor. Sekarang hari yang terindah buat anak-anak sekolah minggu dan juga pasti orang tuanya juga. Karena apa? Ini pesta sekolah minggu. Dan kita sekarang merayakan Pentakosta. Ada yang tahu apa itu Pentakosta? Ayo, ada yang tahu? Ya, siapa yang nggak tahu? Tanya bapaknya deh. Kenapa? Bapaknya nggak tahu juga. Bahaya. Mamanya ditanya. Ayo, maminya ditanya. Ada nggak? Tahu nggak? Apa itu Pentakosta? Pentakosta hari yang ke... nggak dengar. Yang ke berapa? Nggak dengar. Nggak tahu. Berarti nggak tahu itu. Ayo, siapa yang nggak tahu? Tunjuk tangan. Pasti tahu lah ya. Kalau papa mamanya pasti tahu lah. Pentakosta itu hari yang ke 50 setelah Yesus. Yesus apa? Ayo. Yesus bangkit. Itu yang kita peringati sekarang, turunnya Roh Kudus hari Pentakosta. Penta itu 50 ya. Jadi di firman Tuhan saat ini menggambarkan situasi itu, menggambarkan bahwa Roh Kudus turun kepada murid-murid. Lambangnya apa?
Kita lihat dulu guru sekolah minggu anak-anak ya. Siapa yang sudah rindu sama guru sekolah minggunya? Tengok nih gimana lidah api itu. Guru sekolah minggu kita menunjukkannya. Ayo gimana itu? Nah itu namanya lidah api. Tahu kan? Lidah api itu biasanya dikatakan hingga di atas kepala murid-murid yang berkumpul saat itu. Oke, ayo guru sekolah minggu kembali ke tempatnya. Sudah hafal kan lidah api itu? Bisa nanti setelah khotbah dilukis ya. Siapa yang mau melukis lidah api itu dilukis, besok-besok kasih sama guru sekolah minggunya ya. Janji ya. Nanti siapa yang paling cakep, siapa paling cantik, siapa yang paling gimana gitu ya. Nanti Pak Pendeta kasih hadiah, janji. Benar ya? Ayo janji ya. Siapa yang paling cakep gambarnya, satu hadiah dari Pak Pendeta, satu dari Pak Porhanger. Walaupun pendeta belum tanya sama Pak Porhanger, tapi kita percaya Pak Porhanger akan kasih hadiah juga ya. Tapi hanya untuk 2 yang terbaik saja ya. Banyak sekali guru sekolah minggu gitu soalnya ya. Iya, silakan nanti melukis, tapi harus kerjain sendiri ya, bukan papanya mamanya yang melukis. Nanti dikumpul sama guru sekolah minggu, mau kapan saja dikasih sampai nanti tanggal 31. Ini khotbah tanggal 31 ya, sorry. Untuk seminggu dikasih waktu ya, sekalian kerja dari rumah. Turunnya Roh Kudus. Kita tahu bahwa ketika pesta sekolah minggu kita selalu mengingat itu. Ada pesta sekolah minggu turunnya Roh Kudus. Lalu diceritakan di dalam kebenaran firman Tuhan saat ini bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan para murid. Dikatakan hingga di atas kepala mereka. Lalu kita bertanya, kenapa Roh Kudus itu hadir? Salah satunya adalah itu janji Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dia berkata, nanti aku akan berikan roh penghibur, aku akan berikan Roh Kudus buat kalian. Fungsinya apa? Yohanes 14 ayat yang ke-26 menyatakannya. Yohanes 14 ayat 26. Ayo buka Alkitabnya. Yohanes 14 ayat 26 kita sama-sama baca. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mari kita garis bawahi Alkitabnya, yang mengajarkan dan mengingatkan. Mengajarkan dan mengingatkan. Sama seperti para murid yang dihinggapi oleh Roh Kudus itu, gambarnya seperti ini loh. Cakep kan? Dihinggapi Roh Kudus itu, Roh Kudus itulah yang bekerja untuk kita dan anak-anak sekolah minggu, bukan hanya papa mamanya, mengajarkan dan mengingatkan. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah ya, pastilah. Ada gambarmu di situ. Gambar pendeta juga nggak ada. Lupa, fotonya jadul ya. Iya, itu masa lalu gitu ya. Sekali lagi mengajarkan dan mengingatkan. Mengajarkan dan mengingatkan. Dan itu pesan bagi kita saat ini di Pentakosta ini, bahwa Roh Kudus itu yang mengajari dan mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang baik di dalam Tuhan. Dan itu menjadi pesan buat anak-anak sekolah minggu, bahwa engkau akan diajari, engkau akan diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ayo, siapa yang sudah hidup di dalam Roh Kudus? Pasti semua sudah hidup di dalam Roh Kudus ya. Karena sudah mengingatkan dan sudah diajarkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan bersama Tuhan Yesus. Memang gak gampang untuk itu ya. Kalau masih ada lagi yang merengek-rengek, masih ada yang rewel, kalau minta sesuatu masih gimana gitu ya, oh berarti belum diajarkan oleh Tuhan Yesus. Atau ada yang bosan sampai di rumah, lalu di rumah terus, dari tadi kemana gitu, aja di rumah terus gitu ya, bosan di rumah gitu ya, atau mau keluar saja gitu. Ada corona loh, mau kena corona, nggak bisa bernapas loh sampai, mau seperti itu. Ya, enggak kan? Iya, jadi harus tetap di dalam rumah. Ya, enggak apa-apa lah bosan-bosan dikit ya. Ya, sekali-sekali menggambar. Tadi kan Pak Pendeta sudah kasih melukis kan?
Ya minta diajarin sama papa mamanya. Tapi jangan sekali lagi papa mamanya yang ini. Mengingatkan dan mengajarkan. Lalu apa yang kedua? Yang kedua, firman Tuhan mau bilang sama kita bahwa orang yang diberkati, orang yang dihinggapi Roh Kudus itu akan memahami, akan tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Ya, akan mengajarkan dan memahami apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidupnya. Misalnya apa? Kalau selama ini melawan mamanya, ya janganlah melawan lagi, kan gitu kan. Kasihan mamanya sudah ngebabu istilahnya kan. Jangan-jangan di rumah terus masak mulu, pakai daster mulu. Itu dasternya jangan-jangan kalau nggak ada tamu atau nggak keluar masih pakai daster terus ya. Kasihan dong sama mamanya. Selama ini dipanggil 3 kali baru dengar, ya sekarang dipanggil sekali dengarlah gitu ya. Jadi jangan cuman misalnya Novel gitu, nggak didengar. Novel nggak didengar. Novel sampai 5 kali capek maminya kan. Besok-besok Novel gitu kan. Lalu terus datang, iya mak gitu. Nah, itulah perubahan itu menjadi lebih baik. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga, firman Tuhan mau mengajar kita seperti apa yang tertulis di dalam Kisah Rasul tadi. Kisah Rasul yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-13 itu bagaimana mereka berkata-kata dalam bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Ngerti nggak itu? Bahasa yang dimengerti orang lain, dan bahasa itu membuat orang mengerti. Bahasa itu membuat orang sukacita. Contohnya gimana? Anak-anak sekolah minggu kan suka begitu kan? Sukanya gimana? Mamanya nanya, apa yang mau? Apa kamu mau? Pokoknya itulah. Apa? Apa? Kata maminya kan? Apa buru? Apa nak? Katanya kan? Tapi itu gitu ya kan. Lalu ya, pergi ke kamar sembunyi, lalu mengurung diri gitu ya. Oh enggak, itu bukan anak-anak di dalam Roh Kudus. Anak-anak di dalam Roh Kudus akan bilang, mami aku maunya ini, papi aku maunya ini, papa aku maunya ini. Sebab apa? Dia memakai bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Itu yang pertama. Lalu bahasa yang membuat orang sukacita. Jadi bahasa Roh Kudus itu, orang yang dihidupi Roh Kudus itu adalah orang yang menggunakan bahasa yang membuat orang sukacita. Contohnya gimana? Ya kalau anak-anak sekolah minggu disuruh belajar, itu pasti membuat orang sukacita. Iya kan? Tapi kalau terus nonton YouTube saja, Ultraman saja, berubah. Nah, itu aja terus, enggak. Itu hanya otak kanan apa otak kiri ya yang aktif. Gak boleh, karena itu sesuatu yang sudah terpola sedemikian. Tapi bahasa kita membuat orang sukacita. Misalnya apa? Menyanyi lagu gereja gitu kan, menyanyi lagu rohani, pasti senang papanya. Kalau ada orang sakit, aku berdoa ya untukmu. Itu baru anak-anak yang dihinggapi oleh Roh Kudus. Bapak mama juga seperti itu. Papa mama yang diberkati oleh Roh Kudus akan menggunakan bahasa yang membuat sukacita. Contohnya apa? Ayo papa mama, ingat dulu bahasa apa yang dikeluarkan sama anak-anaknya kalau lagi marah. Di mananya matamu? Dari cari. Begitu kah? Atau bilang, anakku, lain kali nggak boleh begitu ya, gitu ya. Takutnya kan seperti itu. Apa itu? Ada cerita itu. Kurasa anak sekolah minggu udah tahu semua itu ya. Yang ada anak sekolah minggu sama maminya lagi buat mengadon kue gitu, buat bolu, lalu dicampurin apanya sama maminya, tepungnya, menteganya atau apa segala macam. Terus anak sekolah minggunya nanya, mami, kenapa ada rambut mami yang putih? Lalu maminya setengah jengkel bilang, itulah kau, kalau kau jugul, kalau kau bandel, tambah terus rambut mami satu yang putih. Diem aja anak sekolah minggunya. Lalu tiba-tiba mikir anak sekolah minggunya, jadi mami, opung kok rambutnya putih semua?
kena deh maminya. Berarti maminya lebih cukul gitu ya. Ya artinya seperti apa? Papa mama juga harus mengajarkan sesuatu yang membuat anak-anaknya sukacita. Dan itulah tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Firman Tuhan bilang orang-orang di sekitarnya bingung karena kuasa Roh Kudus itu. Orang-orang di sekitarnya melihat, dia pikir dia itu mabuk, murid-murid pada mabuk. Enggak, Petrus bilang itu masih jam 9 pagi. Enggak mungkin ada orang minum tua, enggak mungkin ada minum alkohol, minum vodka, minum Chivas. Anak-anak ngerti enggak itu ya? Tinggi banget bahasanya ya. Ya nah, nggak perlu tahu itu. Tapi itu mau katakan bahwa nggak mungkin orang mabuk pagi-pagi. Artinya apa? Kuasa Roh Kudus itu akan juga memberikan semangat yang selalu baru untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Makanya anak-anak sekolah minggu, gimana caranya memberitakan firman Tuhan? Belajar baik, lakukan perintah orang tuamu, senangkan orang tuamu, tidur tepat waktu, jangan main mulu. Itu menjadi kekuatan memberitakan firman Tuhan. Amin. Amin. Iya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu bekerja, berkarya, mengajarkan, mengingatkan setiap kami kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku di dalam kebenaran firman-Mu. Terkhusus anak-anak sekolah minggu yang merayakan pesta sekolah minggu saat ini. Biarlah Tuhan kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus menjadi kekuatan untuk setiap mereka. Sebab hanya kekuatan Roh-Mu Tuhan yang memampukan mereka bertumbuh, bertambah besar, dikasihi banyak orang, terlebih dikasihi Tuhan Yesus. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Ampunkan kami Tuhan akan salah dan dosa kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang mari kita mengumpulkan persembahan kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segala kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan kami. Sebagai ucapan syukur, kami membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya kami tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin, amin, amin. Salam buat adik-adik sekolah minggu semua.
Salam homa hubata ganupan Bapa Inang Sonai Nama Poso. Hanami mewakili pimpinan majelis sekaligus pembimbing sekolah minggu mengucapkan selamat berpesta sekolah minggu yang ke-52 buat adik-adik kami sekolah minggu pada hari ini. Walaupun perayaan pada tahun ini sangat berbeda karena situasi pandemi virus corona. Tapi apa yang harus kami sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu, kita tetap harus bersyukur dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terutama kami mengucapkan terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu, pengurus sekolah minggu yang sudah berusaha untuk menjalankan pesta sekolah minggu dengan cara video call pada hari ini. Inilah yang bisa dilakukan oleh pengurus dan guru-guru sekolah minggu yang maksimal. Walaupun memang adik-adik sekolah minggu masih ada yang belum turut berperan serta pada pesta sekolah minggu ini. Tapi kami dari pimpinan menghimbau kepada kita semua, dalam menghadapi kondisi sekarang ini, kita tetap bersyukur dan tetap patuh kepada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Buat adik-adik kami sekolah minggu juga nantinya, bila harus memulai hidup normal yang baru, patuhilah apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Bila kita anak sekolah, apa yang ditetapkan oleh sekolah, agar kita boleh terhindar dari virus corona ini. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat berpesta sekolah minggu buat adik-adik kami, anak sekolah minggu GKPS Cibinong. Salam buat kita semua. Shalom semuanya, selamat pesta sekolah minggu GKPS yang ke-52. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom, selamat pesta sekolah minggu ya. Terima kasih. Selamat ulang tahun sekolah minggu dari aku, Aleta Puga. Selamat pesta minggu. Tuhan Yesus berkati.
Salam. Anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya? Sehat semua kan? Puji Tuhan, sehat semua. Baik, perkenalkan diri saya adalah bapak daripada kawan kalian, Agustinus Purba Lamlamdo Purba. Saya di sini mewakili dari seksi Bapak untuk mengucapkan selamat pesta sekolah minggu GKPS yang ke-52. Selamat berpesta buat anak-anak kami sekolah minggu GKPS Cibinong. Anak-anak, mungkin tahun ini pesta sekolah minggu tidaklah seperti biasanya. Kalau biasanya kalian bisa berpesta bersama-sama di depan orang tua, di depan pendeta, tapi kali ini pesta dilaksanakan secara online. Kita merayakan sendiri-sendiri di rumah. Tentu ini ada penyebabnya. Penyebabnya adalah karena di negara kita ini, juga di negara orang di luar sana, terjadi wabah yang mematikan yang disebut dengan virus corona atau COVID-19. Nah, untuk itulah kita, baik sekolah minggu, orang tua, semuanya disuruh pemerintah untuk tetap berdiam di rumah. Ada yang bekerja dari rumah. Anak-anak disuruh belajar di rumah, belajar online, dan juga beribadah di rumah. Memang tidaklah enak, anak-anak. Ya, tapi itulah kenyataannya kita sekarang ini. Tetapi kami sebagai orang tua kalian tetap mendukung kalian. Semoga kalian tetap di dalam keadaan sehat, selalu dalam gembira, apalagi pada hari ini. Kita berpesta berarti kita harus di dalam kegembiraan untuk memberikan yang terbaik, pujian yang terbaik kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Semangat terus anak-anak, walaupun kita setelah kalian berada di rumah untuk melakukan pestanya, tidak mengurangi makna daripada pesta dan pujian kalian kepada Tuhan. Tetap bersyukur kita masih diberi kesehatan. Itu adalah anugerah daripada Tuhan. Akhir kata, selamat berpesta buat anak-anak kami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Bapa yang di sorga atas pertolongannya kepada kita, telah diberikan kesehatan dan penuh sukacita hingga saat ini kita bisa merayakan ulang tahun sekolah minggu GKPS yang ke-52 tahun. Meskipun kita tidak bisa merayakan ulang tahun sekolah minggu di gereja dengan bersama-sama, tetapi itu semua tidak mengurangi rasa syukur kita, karena yang Tuhan inginkan adalah kita semua rajin berdoa dan adik-adik patuh kepada orang tua dan menyayangi keluarga dan menyayangi teman semua. Kami di sini mewakili dari orang tua mengucapkan terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu semua yang telah mau membimbing, mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kami sekolah minggu semua. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang membalas semua kebaikan guru-guru sekolah minggu. Di sini kami mengucapkan selamat pesta sekolah minggu yang ke-52 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pesta
pesta sekolah minggu. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat pesta sekolah minggu ke-52. Tuhan memberkati. Horas. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Di sini saya mau mengucapkan selamat pesta sekolah minggu yang ke-52 tahun untuk anak-anak sekolah minggu GKPS. Terima kasih ya. God bless you. Stay at home ya. Tahun ya buat semua sekolah minggu GKPS Cibinong. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun GKPS Cibinong. Dadah. Anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Tralala, 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 sekolah minggu paling yahut. Anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut. Anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut. Anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Tralala, 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 sekolah minggu paling yahut. Anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut. Anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut. Anak-anaknya. Shalom semua, selamat hari Minggu buat kita semua, khususnya GKPS Cibinong. Buat adik-adik kami semua sekolah minggu, selamat berpesta kita hari ini. Biarlah pesta tahun ini menjadi sejarah buat kita.
kita merayakannya dari rumah saja. Tetap semangat, tetap berdoa agar musibah yang terjadi di negara kita ini cepat berlalu dan kita bisa kembali beribadah di gereja dengan penuh sukacita dan bisa bertemu muka dengan saudara-saudara kita, terlebih kepada adik-adik kami dari kelas kecil sampai TR. Biarlah melalui pesta ini kita semakin erat dan semakin mendukung dalam doa agar kita tetap sehat dalam lindungan Tuhan, dan untuk tahun depan mudah-mudahan kita bisa beribadah merayakan pesta sekolah minggu di gereja kita. Selamat hari Minggu, horas, horas, horas. Tuhan memberkati. Shalom anak sekolah minggu GKPS Cibinong. Apa kabar? Kiranya semuanya dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan sukacita. Nah, hari ini kita akan merayakan pesta ulang tahun sekolah minggu. Kakak mewakili guru sekolah minggu GKPS Cibinong mengucapkan selamat pesta sekolah minggu GKPS yang ke-52. Kiranya anak-anak sekolah minggu GKPS Cibinong semakin bertumbuh di dalam Kristus. Nah, walaupun hari ini kita merayakannya dari rumah, tetaplah sukacita dan tetaplah semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itu dari kakak ya, tetap jaga kesehatan dan tetaplah mendengarkan nasihat orang tua. Sekian dari kakak, sampai ketemu. See you again. Bye. Shalom. Kami dari Tunas Remaja mengucapkan selamat pesta sekolah minggu. Tuhan memberkati kita semua. Stay at home. Bye.
Koras. Salam adik-adik sekolah minggu semuanya. Salam Bapak Inang, Sonai Pemuda Haganupan. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan kita atas berkat dan penyertaannya hingga saat ini. Kita masih beri waktu untuk bersekutu, memuji Tuhan dan merayakan pesta sekolah minggu dan sekaligus merayakan hari Pentakosta. Adik-adik, biasanya pesta sekolah minggu kita rayakan bersama-sama di gedung gereja dengan meriah dan penuh sukacita ya. Namun kali ini gara-gara si corona yang tidak kelihatan mata ini, semuanya jadi berubah total. Kita harus merayakannya dari rumah masing-masing. Namun Abang harap itu tidak mengurangi makna sukacita dalam memuji Tuhan dan merayakan hari ulang tahun sekolah minggu GKPS yang ke-52. Itu terlihat juga dari begitu semangatnya adik-adik tadi melalui pujian dari tiap-tiap kelas. Walaupun belum semuanya adik-adik sekolah minggu bisa berpartisipasi. Tapi Abang yakin semuanya anak sekolah minggu GKPS Cibinong pasti ikut kebaktian bersama orang tua tadi dari rumah kan? Melalui pesta sekolah minggu hari ini, Abang dan kakak guru sekolah minggu harapkan dari adik-adik semuanya dalam masa pandemi corona ini, semoga adik-adik semakin bisa mengatur waktu untuk belajar, berdoa, dan membaca Alkitab. Semakin bisa mengatur kapan waktu bermain dan jangan bermain melulu. Adik-adik juga memang tidak pergi ke sekolah, tetapi tetap selalu belajar dari rumah ya. Adik-adik tidak bersekutu di kampung gudang, tetapi selalu ibadah dari rumah masing-masing. Ingatkan bapak ibunya, jika waktu ibadah mereka lupa, agar tetap mengikuti dan mengadakan ibadah minggu dan sekolah minggu dari rumah. Jadi adik-adik tetaplah bisa mengatur waktu dengan baik ya. Dan yang tidak kalah penting, selalu dengar-dengaran juga akan nasihat orang tua. Kita juga berdoa kepada Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Sekali lagi, selamat pesta sekolah minggu buat adik-adik semuanya. Hubani nasiam Bapa Inang Sonai Pemuda. Pesta sekolah minggu tas darion ai masada pesta melas nyuhur. Maritain ada 52 tahun jongjong seksi sekolah minggu IKPS. Bani pesta tari sunah malas nyuhur tak. Terlebih malas nyuhur ni bahta lau memuji Tuhan. Boy dah kita nokanai sonaha si dia lau mandoding agilang martupu. Tapi boy ipasada marhitai teknologi tene. Saya marmulia ma Tuhan ta marhiton pesta sekolah minggu tas darion. Pesta ta penarangon memang legan ma pakon pesta sebelum ni. Penarangon marpesta melas nihur do hita, agelang boy reon hitai kampung gudang. Hape namin do maboy hitai jam marpesta. Tapi halani si corona on, pesta ta terpaksa may peston hita nuan hun rumah tabei. Tapi harapan nami, lang pala marpak kurangi melas nihur ta. Age malas nihur ni yombahta, laho marayahon pesta sekolah minggu on. Memang dampak ni corona on, rap do hita mangahapkon, sonaha pakkorhon ni. Terjadi do perubahan luar biasa bani perguluhan ta. Termasuk koma permingguan tapi merubah mak. Permingguan ta dom may bain hita hun rumah tabei. Jadi hanami pengurus sekolah minggu mengelekon hubani hita orang tua. Asal tap menami narakon hita ni mbah tamar sekolah minggu siap minggu i rumah tabei tene. Halani dong doh ma tata ibadah ta sonaya ge tata ibadah sekolah minggu narup isiapkon siap minggu maritai media YouTube. Arab doh ma hanami hubani hagenuk orang tua. Asiboy huma mengajarin mbah tai rumah. Alani yang gugur sekolah minggu, ya pitah kurang lebih 2 jam dah sasa minggu panorang ni. Tutu beyando panorang ni nyombah pakon orang tua. IP marsi dukungan mahita lah mengajari nyombah tawon pasal hatani Tuhan. Asiboy haduan sedia, gabe julma harus ni Tuhan. Ais dia ondo aset 3 KPS haduan, nalaho manggetikon posisi ta. Alani ay salinari marsi dukungan mahita orang tua apa haganuk guru sekolah minggu tene. Namangihut. Bani situasi nama saon, tetap mahita martonggo homa, marondos bani Tuhan, bani situasi na sulit on, asal tetap tongtong hita mardalani bagas panramotion ni Tuhan ta. Bani penarongon pe hanami selaku pengurus sekolah minggu GKPS Cibinong, pada sekon terima kasih, ubani nasyam pimpinan majelis sonage panitia pembangunan, darup memfasilitasi kebaktian ta sedarion boy mardalan. Sonai doma terima kasih atonai bani Bapak Omega Asinaga, nadoma memberi panorang, gogoh sonai fasilitas lah membayan diar kebaktian tahun homa mardalan. Terima kasih koma aton nami ubani tim HIC Ben, talenta-talenta muda GKPS Cibinong. Saya termulia mahoma Tuhan ta, maritio pangidion nasyam. Sukses selalu. Terima kasih koma bani Sandro Purba selaku editor. Semoga talentamu semakin berkembang, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih koma ubani ganuk tim nama dukung kebaktian on boy mardali mengasal Bani Sedarion, Aima terima kasih bani pengurus sekolah minggu, sonai guru-guru sekolah minggu. Terima kasih ke bani sekolah minggu kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan juga kelas tunas remaja.
Dan juga secara khusus terima kasih buat Ardo, Elis, dan Sahat. Hubani Nasiam Pemuda terima kasih doa atau nami atas dukungan Nasiam sudah kohon hubani seksi sekolah minggu. Mengharap datang hanami homa asalamin tambah namin pemuda gabe guru sekolah minggu tene. Lapar pudi hubani Nasiam orang tua ganupan. Terima kasih bani hasil siron Nasiam paingat konyom bahta. Lah tetap bersekolah minggu rumah bani situasi pandemi coronaon. Senai homa hasil siron Nasiam sedarion ngalah homa kasoman ini bahta mandihuti kebaktianta rumah tabei bani pesta sekolah minggu sedarion. Jadi salinari selamat hari Pentekosta, pakon selamat pesta sekolah minggu mah hubat tahaganupan, Bapak, Inang, pemuda sonai gane sekolah minggu. Terpuji mah korona Tuhan marite pestata sedarion. Horas mah. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan karena ibadah kita telah berlangsung dengan baik. Semoga ibadah kita pada minggu ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Pada Bapak, Ibu, pemuda, terutama anak sekolah minggu, kembali kami ucapkan selamat HUT Pesta Sekolah Minggu yang ke-52 dan selamat Hari Pentakosta. Tuhan memberkati. Ingat, tetap di rumah.